merasa nggak ngerti, pusing. Bu guru juga dulu pas sekolah pernah nggak ngerti pelajaran, pusing. Raka masih ingat tidak apa keyakinan kelas kita? Apa coba? Bersungguh-sungguh dalam belajar, harus konsentrasi. Nah, bagaimana caranya Raka biar bisa sungguh-sungguh belajarnya? Tidak tidur-tiduran, tidak main-main, apalagi tadi harus mohon, iya harus konsentrasi memperhatikan. Nah kemudian kalau Raka tidak paham atau tidak mengerti, harusnya apa yang Raka lakukan? Oke, berarti lain kali jika Raka tidak paham pelajaran, tidak mengerti, Raka akan bertanya. Semoga kedepannya Raka bisa lebih semangat lagi dalam belajar. Ya, sekarang Raka boleh istirahat, tapi jangan lupa nanti kalau ada yang ditanyakan lagi bertanya. Ya, sama-sama Raka. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya lah kita bisa hadir di tempat ini. Karena itu kita ucapkan senantiasa syukur kita kepadanya, sehingga nikmatnya Allah berikan senantiasa ditambah dan ditambah. Dan selalu salawat iring salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai kegiatan acara ini, mohon keikhlasan dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik mungkin, karena apa yang kami sampaikan mungkin bisa bermanfaat baik bagi diri kami sebagai guru penggerak di angkatan 6, kemudian juga Bapak Ibu guru sekalian selaku para pendidik yang mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang lebih baik lagi setelah kami mendapatkan ilmu ini, dan Bapak Ibu guru sekalian juga mendapatkan ilmu ini melalui kami. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah yang terus memanjang dan kemudian tidak akan terputus sampai kita nanti tiada, insyaallah ya. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk yang pertama, sebelum kita mulai, di depan slide sudah ada pemateri yang akan menyampaikan kegiatan kita pada acara hari ini. Yang pertama adalah saya sendiri, Bapak Heri Hermawan, yang dalam hal ini mengajar di kelas 6, kemudian jadi guru penggerak di angkatan 6 bersama dengan Bu Dewi Nur Hayati yang memang mengajar di kelas 4 dan juga jadi guru penggerak di angkatan 6 ini. Kita beda kelompok, tapi kita melakukan kegiatan ini bersama karena nanti acara ini akan jadi pelaporan kami untuk pemenuhan tugas yang akan diserahkan pada hari ini untuk dikumpulkan, seperti itu ya. Adapun tema yang kami bawa untuk kesempatan sore hari ini adalah penerapan budaya positif di sekolah. Nah, apa yang akan kita bahas mungkin nanti akan panjang lebarnya kami berdua akan bawakan, tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, seperti biasa kami di guru penggerak senantiasa melakukan beberapa kegiatan sederhana, dan ini juga bisa kita lakukan di kelas, utamanya saat pagi hari menjelang anak-anak al-masurat atau setelah masurat. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah tenangkan hati dan pikiran. Biasanya kita meminta dalam sesi daring kami, biasanya kami diminta untuk menenangkan hati dan pikiran. Jadi sesaat kami duduk di depan laptop, maka kami diminta untuk duduk dengan tenang. Kemudian kita diminta untuk fokus pada pikiran dan hati kita. Ya, semuanya dihilangkan. Kalau misalnya mungkin di rumah kita mungkin tadi pagi kita habis
nyuci belum dijemur, lupakan. Mungkin tadi pagi kita sarapan belum selesai, lupakan. Atau tadi ngejar angkot, angkotnya keburu kabur, lupakan. Ya, semua kegiatan yang tadi pagi kita sudah lakukan di rumah, baik itu apapun yang telah kita lakukan, maka lepaskan dulu. Kalau itu ada, apalagi jika itu adalah hal yang negatif, maka buanglah itu dulu sementara. Tidak perlu kita bawa, apalagi kemudian berpengaruh pada kelas kita nanti. Kemudian setelah kita bisa fokus, kemudian kita hadirkan rasa ingin tahu. Jadi pahamkan bahwa diri kita itu ingin belajar. Kemudian pahamkan juga bahwa dengan belajar itu kita akan menambah sesuatu yang baru dalam hidup kita, baik itu pengetahuan kita maupun sikap kita. Kemudian hadirkan juga rasa syukur. Alhamdulillah ternyata hari ini saya sudah bisa ini, setelah ini saya bisa ini, dan seterusnya. Dan tidak lupa kita juga saling berkasih sayang atau welas kasih. Ya, kepada siapapun kita diminta untuk saling berkasih sayang, apalagi kepada teman kita sesama guru atau juga anak-anak kita yang memang entah akan jadi apa nanti di masa depannya. Ketika kita bisa memberikan mereka kasih sayang yang penuh, maka suatu saat mereka menjadi seorang yang mungkin besar di mata kita atau di mata orang secara umumnya, maka orang pertama yang akan mereka ingat adalah orang yang pernah memberikan kasih dan sayang. Siapakah mereka? Mungkinkah kita ada di list mereka? Mungkin saja. Ya, mudah-mudahan salah satunya adalah kita. Ya, nah seperti itu. Baik, Bu Dewi, kita lanjut ya. Nah, untuk di modul ini kami belajar di modul 1.4. Yang pertama, kami diharapkan memberikan kontribusi untuk satu, memahami pentingnya kebutuhan belajar dari lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Ini penting. Kita harus meningkatkan kemampuan diri kita tanpa kita merasa perlu takut atau merasa kita perlu dipaksa. Banyak dari kita mungkin awalnya kuliah dulu terpaksa, entah karena apapun itu, tapi sudah. Berarti jangan seperti itu, lepaskan keterpaksaan kita. Kita raih kuliah, saya kuliah lagi harus karena begini. Begitupun mungkin di antara kita yang mengikuti pelatihan, yang merasa ya ini mah disuruh ibu kepala sekolah, atau ini mah dipaksa sama teman serambel, atau apapun itu, ya sudah, ya. Jadikan diri kita nyaman, jadikan diri kita aman dengan ilmu-ilmu yang akan kita raih di waktu yang akan datang lewat pelatihan atau lewat kuliah atau media yang lainnya seperti guru penggerak yang akan dilakukan hari ini. Kemudian pada berikutnya kita akan menggerakkan komunitas sekolah untuk sama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah. Jadi nanti bukan hanya diri kami saja sebagai guru penggerak yang akan melakukan kegiatan ini, tapi ini akan menggerakkan teman-teman semua, juga menggerakkan sekolah kita pada akhirnya. Jadi harapannya bukan hanya diri kami yang berubah, ya walaupun mungkin itu juga bagian dari proses. Kita juga berharap teman-teman juga nanti bisa berubah. Sebesar apa perubahannya, sebesar itulah nanti kebaikan yang bisa kita peroleh, insya Allah. Lanjut. Kemudian di sini juga kita mempelajari konsep dasar pembelajaran diajar lewat kata. Kalau kita yang dulu kuliah di pendidikan, biasanya materi yang sering kita terima adalah teori-teori barat tentang pendidikan. Nyaris tidak ada, bahkan seingat saya kuliah dulu itu tidak ada teori-teori pendidikan yang asalnya dari tokoh-tokoh lokal kita. Dan di guru penggerak ini, salah satu tokoh lokal yang kemudian jadi kebanggaan kita adalah Ki Hajar Dewantara, di mana beliau mengutarakan banyak sekali sisi keilmuan beliau yang ternyata sangat relevan sekali dengan ilmu pendidikan hari ini. Jadi luar biasa, ini sangat-sangat penting buat kita ketahui bersama. Kemudian setelah kita bisa mengetahui tentang teori tersebut, kemudian kita bisa melakukan evaluasi dan refleksi ya terkait dengan praktik disiplin dalam pendidikan kita. Bapak Ibu sekalian, paradigma lama mengatakan bahwa hukuman akan menjadikan seseorang menjadi disiplin, tapi paradigma baru mengatakan tidak seperti itu ternyata. Kita masih temukan beberapa sekolah yang menerapkan kedisiplinan ketat ya dengan hukuman baik itu fisik maupun dengan kegiatan yang lainnya, tapi ternyata sepertinya itu harus ada koreksi bersama dan mudah-mudahan hasilnya akan jauh lebih baik daripada sekedar hukuman semata. Kemudian kita akan melakukan peran sebagai guru yang membangun budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah kegiatan yang pada akhirnya akan membuat kita merasakan banyak perubahan baik ya.
baik pada diri kita maupun pada anak didik kita. Ya, sebenarnya saya meyakini bahwa Bapak Ibu sudah melakukan hal tersebut. Hanya saja kita tidak memahami apa teorinya dan apa landasannya. Kayak kita memperhatikan anak, sebenarnya itu ada teorinya. Hanya saja kita tidak tahu. Jadi kalau memperhatikan saja cukup. Ya, lanjut Bu Dewi. Nah, kemudian capaian berikutnya bisa kita baca sama-sama. Mungkin karena terlalu panjang, silakan dibaca saja. Ya, ada demonstrasi, kemudian strategi disiplin positif, kemudian aksi nyata, ya, dan reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah. Nah, nanti juga kita berkaitan dengan kebutuhan sosial dan emosional murid. Jadi nanti di akhir di modul-modul berikutnya setelah ini kita diajarkan bagaimana cara menenangkan murid. Ya, Masya Allah, ternyata itu sudah dipraktekkan sama salah satu guru kita di sini. Ketika ada murid kita yang menangis histeris, ditenangkan dengan cara beliau. Ternyata setelah tenang, beres kembali lagi ke kelas dengan ceria. Dan ternyata saya baru dapatkan caranya sehari setelahnya di guru penggerak. Ternyata ada tekniknya. Dan ini penting kita ketahui bareng-bareng. Jadi bagaimana ketika menghadapi anak yang seperti itu dengan ada dua teknik yang diajarkan. Oke, lanjut. Nah, seperti itu pendahuluan yang ingin saya sampaikan. Untuk yang berikutnya ada pertanyaan pemantik atau ada pertanyaan yang mungkin bisa membuat kita menjadi berpikir jauh ya. Ya, apa pertanyaannya itu? Satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Boleh angkat tangan yang merasa ini adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ada yang mau angkat tangan? Setuju tidak Setuju? Oke, ada ya? Oke, antara setuju dan tidak setuju. Tidak apa-apa. Ya, saya termasuk yang jawab setuju. Yalah, hukuman mendisiplinkan anak. Ya, waktu awal kita ditanyakan. Nah, kemudian ada diskusi dan seterusnya, baru ada pemahaman baru. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Saya alami itu di SMA, terlambat suruh nyapu halaman sekolah. Ya, dan saya pikir itu baik-baik saja karena kita selain sadar diri salah, kemudian lapangan jadi bersih kan bagus ya. Gitu. Tapi lagi-lagi ternyata nanti ada yang bisa kita ketahui bersama. Kemudian memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dulu kita suka memberi bintang-bintangan ya, terutama guru-guru awal yang ngajar di sini. Di kelas itu hampir semuanya berderet bintang. Sampai kemudian kita berhenti memberikan bintang karena ada koreksi katanya. Kalau murid terbiasa dengan bintang nanti jadi matre. Gitu ya. Benar gak sih kayak gitu? Ya nggak tahu, nanti kita lihat. Nah, ini kelanjutannya, validasi kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal yang seperti itu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, sikap yang baru. Seperti itu. Ini contoh-contohnya nanti jika ada yang memang kurang paham, saya dan Pak Heri siap untuk membantu Bapak Ibu guru. Yuk sama-sama kita praktekkan. Sama saya juga belum tentu sudah bisa, belum. Kita sama-sama belajar ya. Ini ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya di kelas kita, atau apa keyakinan yang sudah kita sepakati bersama-sama ya di kelas kita. Nanti selanjutnya anak dituntun terus untuk dapat memilih apa yang dapat dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu ke arah yang lebih baik. Jadi dia menyadari sendiri bahwa itu memang apa yang dia lakukan itu salah atau keliru. Sudah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan ya Bapak Ibu guru. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada ya? Nah, insya Allah kita sama-sama kita coba praktekkan di sekolah kita, karena kita ini adalah sekolah penggerak ya. Semoga kita benar-benar bisa bergerak, saling menggerakkan, tergerak, bergerak, dan menggerak. Terima kasih Bapak Ibu guru atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Dewi dan Pak Heri sudah menyampaikan ya harapan positif, budaya positif. Insya Allah kalau sekolah kita tadi sudah banyak budaya positif, kita tinggal mempertahankan dan memperbaharui lagi apa yang harus kita perbaiki. Ya, harapan positif juga kita tidak bisa misalnya hanya dari siswa saja yang terus kita bangun, tapi diri sendiri kita sendiri tidak membangunnya, kita tidak bisa. Jadi sama-sama kita terus belajar, tadi seperti yang dikatakan terus bergerak, semangat bergerak dan menggerakkan ya. Kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar bagaimana siswa dan itu lebih baik, lebih bagus. Tapi kalau gurunya tidak bergerak, tidak mau berubah, ya tidak ada perubahan. Ya. Jadi kita yang menggerakkan ya, kita sama-sama bergerak menuju perubahan yang lebih baik. Itu asik. Baik, ya, sekali lagi sebenarnya ada banyak ilmu yang bisa kita diskusikan sebenarnya ya, karena proses kami untuk mendapatkan ilmu itu panjang, sehingga untuk menyampaikannya juga sepertinya butuh waktu yang panjang. Tapi saya yakin dan percaya seperti yang Bu Dewi tadi sampaikan, juga Bu Dewi kuatkan bahwa di tempat kita, terutama di sekolah kita itu sudah banyak sekali hal positif yang sudah kita jalankan. Hanya saja sekali lagi mungkin kita tidak tahu teorinya, atau kita tidak tahu ini bagian mananya sebenarnya dari guru penggerak. Dan saya sendiri coba menempelkan kegiatan-kegiatan itu, oh ternyata beneran, ini teorinya ini teorinya ini, dan seterusnya. Kayak tadi keyakinan kelas sudah banyak banget yang sebenarnya menerapkan. Hanya saja kita belum tahu itu keyakinan. Begitupun dengan penstabilan emosi dan seterusnya. Sudah banyak, ada banyak guru peduli yang baik yang ingin coba memahami anak-anaknya di sini, yang tidak ingin menghukum anaknya, dan kebaikan-kebaikan lain yang saya pikir itu sudah sangat luar biasa. Tanpa kita mengikuti CGP pun kita sudah mempraktekannya. Hanya saja sekali lagi ilmu Allah itu sangat luas, sehingga senang rasanya kalau kita bisa menambahkan ilmu kita dengan lebih baik dan lebih banyak lagi, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang terus belajar ya, dari goyang sampai yang mungkin itu penutup dari saya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak saya Bu Dewi sebagai calon guru penggerak angkatan 6. Mohon doa dan dukungan dari teman-teman sekalian, begitu juga dengan ibu kepala sekolah, supaya bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik dan bisa lulus sampai dengan waktunya dengan hasil yang memuaskan. Amin. Dan tentu saja bukan hanya sekedar lulus, tapi juga bisa memperbaiki hal yang perlu diperbaiki baik pada diri kami maupun mungkin nanti dari teman-teman sekalian. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Allah, salam dari kami pribadi, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.